Jadi lanjut guys, karena tadi kepotong. Nah, menggerogoti di sini itu kan dia artinya si rayapnya itu makan atap rumahnya nih kan yang terbuat dari kayu, dan berarti itu dia juga sudah makna sebenarnya bahwa menggerogoti itu kan proses memakan ya. Oke, memakan sehingga menjadi rusak. Berarti opsi C dia juga makna sebenarnya. Lalu opsi D, menyerang, kalimat 5, kita lihat ya. Rayap yang umum menyerang rumah adalah rayap kayu lembab. Nah, menyerang, kalau kita membicarakan konteks terkait menyerang itu apa sih arti sebenarnya? Ya, menyerang itu artinya ketika kita melakukan perang gitu kan. Lakukan perang. Perang itu apa? Yang something yang terlibat dengan senjata. Oke, jadi terdapat perkelahian antara dua kubu. Nah, kalau di sini apakah terdapat proses menyerang gitu? Menyerang dalam arti harfiah, yaitu misalnya kayak bawa senjata atau seperti apa gitu. Nanti bisa cek di KBBI ya. Kan enggak ya? Tapi di sini maksudnya rayap yang umum menyerang rumah. Nah, di sini menyerang itu punya makna konotatif karena berdasarkan KBBI menyerang mendatangi untuk melawan, ya kan? Melukai, memerangi, atau sebagainya. Nah, tapi dalam konteks di kalimat 5, opsi D ini, menyerang itu merupakan tindakan alami si rayapnya yang dia itu mencari makanan di rumah. Jadi artinya itu bukan melawan. Sehingga sudah pasti opsi yang tepat itu adalah yang D. Nah, kalau yang kalimat 7 mencari, kita lihat ya, cenderung menurut informasi rayap kayu cenderung mencari kayu, ya kan? Proses mencari apa? Mencari kayu. Berarti dia juga sudah makna sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat manakah yang mengungkapkan gagasan kalimat manakah yang dapat mengungkapkan kembali gagasan dalam kalimat 4? Nah, gagasan pada kalimat 4, bahkan rayap juga bisa menggerogoti atap rumah yang menggunakan kayu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya pola kalimatnya SPO. Nah, bahkan itu kan merupakan konjungsi penegasan. Rayap juga bisa menggerogoti. Rayapnya ini dia sebagai subjek, lalu bisa menggerogoti itu sebagai predikat. Bisa menggerogoti apa? Objeknya, berarti kan perlu objek, ya berarti atap rumah yang masih menggunakan rangka kayu. Berarti di sini untuk soal nomor 2 dia polanya SPO. Nah, biasanya nih aku setelah meneliti beberapa pola-pola soal itu ya, kalau misalnya mengungkapkan kembali gagasan, yang penting maknanya sama. Berarti kita tidak boleh mengubah fungsi-fungsi dari di kalimatnya tersebut. Kalau misalnya dia awalnya sebagai predikat, ya harus tetap jadi predikat. Cuman polanya yang dapat berbeda. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Kenapa? Kita baca ya. Bahkan atap rumah yang masih memakai rangka kayu bisa digerogoti oleh rayap. Nah, berarti dari awalnya bentuk aktif, rayap menggerogoti atap rumah. Ini jadi atap rumah digerogoti rayap. Oke? Jadi gitu. Dan maknanya itu masih sama. Nah, kalau misalnya kita lihat opsi yang lain ya, bahkan opsi yang A, bahkan serangga bisa memakan atap rumah. Nah, serangga itu kan terlalu luas ya. Jadi, opsi yang A ini salah. Yang B, serangga kecil ini bisa menghabiskan atap rumah yang terbuat dari kayu. Nah, ini dia juga salah, karena menghabiskan itu artinya berbeda dengan menggerogoti, oke? Kalau yang ketiga, opsi yang ketiga, bahkan atap rumah yang terbuat dari kayu bisa habis dimakan oleh serangga ini. Nah, ini dia juga salah ya, karena kan di sini kan predikatnya itu adalah menggerogoti. Ya udah, kita jangan ganti makna dari menggerogoti itu, karena kan menggerogoti dengan menghabiskan itu dua makna yang berbeda kan. Sehingga yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Kita lanjut. Soal ketiga. Oke, kalimat tidak logis. Nah, jawabannya itu adalah kalimat ketiga. Opsi yang A, oke. Kalimat ketiga, kita lihat hal tersebut dapat terjadi, oke. Hal tersebut dapat terjadi karena merupakan serangga pemakan kayu yang menyebabkan perabot rumah menjadi rusak dan berlubang. Nah,
Kira-kira kenapa ini dia bisa menjadi jawaban yang benar ya bagi kalimat yang tak logis? Karena kita lihat ya, hal tersebut dapat terjadi. Berarti kan S ya. S, P. Hal tersebut S dapat terjadi P. Karena merupakan, karena itu kan merupakan sebuah keterangan ya. Keterangan alasan. Nah, ini merupakan predikat copula. Dan di sini dia menjadi tidak logis karena jadi dalam konteks kalimat ini tuh seolah-olah kita mendefinisikan arti dari kata karena. Padahal kan di sini apa yang pemakan kayu, serangga apa? Rayap kan? Sehingga seharusnya perbaikan yang benar itu adalah hal tersebut dapat terjadi karena rayap merupakan serangga pemakan kayu yang menyebabkan perabotan kayu di rumah menjadi rusak dan berlubang. Oke? Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang A. Kita lanjut. Soal nomor 4, kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama dengan keripik singkong. Oke? Soal nomor 4, keripik singkong. Berarti keripik yang terbuat dari singkong. Langsung aja kita lihat. Serangga kecil. Berarti yang A, serangga yang berukuran kecil ya. Yang B, perabot kayu. Perabot yang terbuat dari kayu. C, atap rumah. Nah, atap rumah ini dia memiliki makna atap yang berfungsi untuk menutup rumah. Opsi D, rayap tanah, yang artinya rayap yang berada di tanah. Opsi kelima, itu kayu lembab, yang artinya kayu yang lembab. Nah, mana yang di sini artinya itu keripik yang terbuat dari singkong. Sudah tentu perabot kayu, artinya perabot yang terbuat dari kayu. Oke, berarti jawabannya adalah opsi yang B. Nah, kita lanjut ke kalimat 5. Hubungan kata jus dan kata buah sama dengan hubungan kata benang dan kata. Nah, sini kita lihat ya, bahwa jus dan buah hubungannya itu dia adalah produk dan juga bahan. Oke, produknya itu apa? Jus kan, bahannya adalah buah. Nah, sehingga kita lihat benang ini adalah produknya. Sehingga bahannya dari benang itu apa? Apakah rajut? Kurang tepat ya, karena rajut ini merupakan jenis benang. Oke. Opsi B, jarum. Salah ya, karena jarum ini merupakan alat yang digunakan bersama benang untuk merajut. Opsi C, kapas. Nah, ini benar karena kapas itu merupakan bahan dari benang dan kapas ini merupakan kelanjutan produk dari benang ini merupakan kelanjutan produk dari kapas. Oke? Jadi jawabannya adalah C, kapas. Jus buah, jus bahannya buah, benang bahannya kapas. Soal nomor 6, fungsi kata hubung karena pada kalimat 3 adalah menunjukkan apa ya? Kalau karena, misalnya nih, aku ke pasar karena aku ingin membantu ibu. Nah, apa fungsi kata hubung karena? A, menyatakan akibat. Nah, ini kurang tepat ya, karena menyatakan akibat biasanya itu adalah konjungsi seperti sehingga atau akibatnya. Lalu opsi B itu benar, karena itu dia berfungsi untuk menunjukkan alasan. Opsi C itu dia salah, karena kata penghubung yang berfungsi untuk menguatkan itu adalah bahkan. Opsi D itu salah, karena kata penghubung yang berfungsi untuk hubungan pertentangan itu adalah padahal atau sedangkan. Lalu yang E itu dia juga salah, karena fungsi kata penghubung untuk mensyaratkan itu dapat beberapa hal. Misalnya jika, kalau, asalkan, dan apabila. Sehingga yang paling tepat itu adalah opsi yang B, karena itu untuk menunjukkan alasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini frasa menjaga sistem pencernaan, pengatur berat badan, dan mengontrol gula darah pada kalimat 4 dapat diperbagi menjadi, yang pertama-tama kita lihat dulu kalimat 4. Dalam laman Times of India disebutkan bahwa mengonsumsi buah untuk utuh dapat memberikan banyak serat untuk tubuh dan membantu menjaga sistem pencernaan, pengatur berat badan, dan mengontrol gula darah. Nah, di sini itu dia
aspek kesejajaran. Nah, kalau di sini kan ada kata hubung, bukan kata hubung ya, maksudnya kalimatnya itu dia sejajar. Kenapa dia sejajar? Karena di sini ada kata dan atau. Maksudnya kata dan juga kata atau ini dia berfungsi untuk bahwa kata-kata yang ada di kalimat tersebut dia punya hubungan yang setara. Nah, sehingga karena dia hubungannya setara, konjungsinya juga harus setara. Nah, kita kan lihat di sini ya, menjaga, oke. Berarti imbuhannya dia me. Pengatur, tiba-tiba imbuhannya pe. Sehingga pengatur ini dia harus diubah menjadi mengatur. Nah, opsi yang tepat itu adalah opsi yang D. Mengontrol gula darah sudah betul. Kita lanjut ya, opsi soal nomor 8. Tujuan penggunaan kata juga pada kalimat 6, selain mengonsumsi buah utuh, meminum jus juga merupakan cara untuk menikmati buah. Sebenarnya tanpa melihat soal, kita juga seharusnya udah di luar kepala nih. Misalnya kata juga itu untuk penambahan, bahkan untuk penguatan. Lalu selain itu untuk penambahan, lalu apa lagi ya? Padahal untuk pertentangan. Jadi sebenarnya kita nggak usah baca soal. Kalau misalnya udah tahu fungsi dari masing-masing kata hubung. Berarti jawabannya adalah menambahkan ya. Opsi yang D. Nah, yang ke-9. Nah, soal nomor 9, sesuai dengan konteks dalam kalimat tersebut, kata kaku pada kalimat 2 memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Nah, di sini kita lihat kalimat 2 ya. Bagian tubuh yang terdampak akan terasa lemah dan kaku. Nah, di sini yang ditanya itu kan kata kaku ya, dia memiliki antonim dengan apa? Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih, kaku itu artinya apa? Nah, berdasarkan KBBI ya, konteksnya, nah kita lihat di sini berdasarkan konteks. Kaku di sini bermakna keras atau tidak dapat dilentukan, kejur atau kejang. Nah, dia tidak dapat dilentukan. Nah, kalau misalnya kita opsi yang A, cair itu lebih ke bersifat seperti air. Dia kurang tepat ya. Antonimnya itu kan bisa dilentukan. Opsi kedua, relax. Relax ini merupakan ragam cakapan. Dan dia artinya bersenang-senang sehingga kurang tepat. Opsi ketiga, dia itu benar ya, lemas. Karena di sini lemas berarti mudah dilentukan atau tidak kaku alias lentur. Nah, sehingga lemas ini merupakan antonim dari kata kaku, oke? Lalu opsi yang ke D, salah karena luwes itu dia artinya pantas, menarik, atau elok, oke? Dah, menurut KBBI itu dia juga artinya tidak kaku atau tidak canggung. Tapi di sini luwes artinya tidak kaku, tidak canggung itu adalah makna kiasan berdasarkan KBBI, oke? Opsi yang terakhir, santai itu bebas dari ketegangan ya, jadi sudah tentu salah. Dan opsi yang tepat itu adalah yang C, lemas ya. Artinya dia mudah dilentukan, kakinya lemas, berarti kan dia mudah dilentukan ya, bukan suatu kondisi. Tapi di sini kita lihat berdasarkan konteks. Kalau misalnya yang relax, itu dia lebih ke bersenang-senang. Nah, ini dia merupakan juga ragam cakapan yang tidak baku, oke? Sedangkan luas itu dia memiliki makna tidak canggung atau mudah disesuaikan, tapi makna tersebut adalah makna kiasan. Kita lanjut soal nomor 10 ya guys. Kalimat mahasiswa baru, soal nomor 10, mahasiswa baru yang berasal dari daerah itu terjatuh di jalan. Nah, kita di sini langsung aja kelompokkan mana subjek predikatnya. Yang pertama, kita cari dulu predikatnya. Predikatnya itu apa? Yaitu terjatuh kan. Nah, berarti terjatuh itu predikat. Di jalan sudah tentu keterangan tempat. Nah, berarti sebelum predikat itu dia subjek. Mahasiswa yang berasal dari daerah itu dia subjek ya. Keseluruhannya itu sampai daerah itu subjek. Terjatuh itu predikat, di jalan itu dia keterangan. Nah, sekarang kita cari mana yang polanya itu adalah SPK. Dan yang paling tepat itu adalah yang D. Kalimat 5. Kita lihat kalimat 5 ya. Kesemutan sementara terjadi karena, oke, kita lihat polakan dulu. Terjadinya itu kan predikat. Kesemutan sementara itu dia ini subjek, oke? Dan karena, ingat, karena ini merupakan sebuah keterangan, sehingga karena sampai waktu lama ya, sampai titiknya ini itu merupakan sebuah keterangan, sehingga polanya itu dia adalah SPK. Oke, semoga dapat dipengerti.
Lalu kalimat soal nomor 11 kita lanjut. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna apabila dilengkapi dengan kata-kata. Kita lihat ya. Karena bla 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 temporer, kondisi ini bisa bla 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 dengan sendirinya. Nah, yang paling tepat itu adalah opsi yang E, ya. Bersifat apa? Bersifat temporer. Kondisi ini bisa mereda dengan sendirinya bila tidak ada lagi tekanan di dalam tubuh. Oke? Dia sudah paling tepat. Karena temporer di sini dia itu artinya sementara waktu. Nah, sementara waktu ini dia menunjukkan sifat dari suatu benda gitu kan, atau suatu kondisi. Nah, makanya sebelum kata temporer itu dia harus ada kata sifat, bersifat temporer. Nah, kata sembuh, nah di sini ya, selain itu karena dapat sembuh dengan sendirinya, kata lain yang tepat itu adalah mereda, yang artinya itu menjadi reda dengan sendirinya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut soal nomor 12. Kata makna lebih luas dari ginjal, ini gampang ya. Ginjal itu kan merupakan sebuah organ, jadi opsi yang benar itu adalah yang B. 13, kita lihat. Masyarakat setempat menjaga pencernaan, soal nomor 13 nih ya. Ungkapan masyarakat setempat menjaga pencernaan dengan menggunakan ampo pada kalimat 7 dapat disempurnakan menjadi. Nah, di sini kita lihat dulu ya, bahwa dalam mengungkapkan kembali kalimat, kita nggak boleh yang namanya mengubah fungsi dari kalimat tersebut. Fungsinya ya maksudnya urutan SPO-nya gitu loh. Kita nggak boleh mengubah kedudukan masing-masing katanya, oke? Nah, di sini dengan menggunakan ampo. Nah, masyarakat setempat menjaga pencernaan. Berarti yang menjaga pencernaan ini haruslah masyarakat setempat. Dengan apa? Dengan menggunakan ampo. Ya udah kita lihat, dan yang paling tepat itu adalah opsi D, ya. Walaupun di sini diubah gitu kan ya, ampo dikonsumsi oleh masyarakat setempat untuk menjaga pencernaan. Nah, ingat ya, untuk keterangan itu dia bisa di belakang, bisa juga dia di depan. Nah, di sini kan dia sama aja ya, untuk menjaga pencernaan. Nah, maksudnya di sini itu apa? Ampo dikonsumsi. Kenapa dia diganti dengan kata dikonsumsi? Karena kalau bisa kita lihat dari bacaan, ampo ini merupakan suatu apa ya? Nih, kita lihat ya. Ampo ini adalah makanan ringan. Oke, ampo ini adalah makanan ringan. Apa yang dikonsumsi gitu kan? Ya, amponya ini masyarakat setempat menjaga pencernaan dengan menggunakan ampo gitu. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang D. Ampo dikonsumsi oleh masyarakat setempat untuk menjaga pencernaan. Oh ya, di sini guys, aku baru ngeh karena di sini yang ditanyakan itu pada soal nomor 13 itu bukan mengungkapkan kembali ya, tapi menyempurnakan. Nah, berarti di sini terdapat suatu yang kayak kurang pas gitu. Coba ya. Masyarakat setempat menjaga pencernaan dengan menggunakan ampo. Nah, akan lebih baik itu dia polanya kalimat aktif atau pasif. Nah, kita lihat sebenarnya nggak mesti gitu sih. Kita lihat mana sih yang lebih cocok dan mana yang lebih logis ketika dibaca gitu. Kalau opsi yang A, masyarakat setempat menggunakan ampo untuk menjaga pencernaan. Nah, padahal di sini itu kan ampo dia bersifat dia merupakan sebuah makanan. Maka makanan itu dia sepatutnya dikonsumsi, bukan digunakan. Kalau digunakan berarti kan kita mengenakan nih, misalnya kayak menggunakan baju, ya kurang tepat gitu. Nah, masyarakat setempat merawat pencernaan. Nah, di sini opsi yang B, merawat pencernaan. Itu dia salah ya. Karena merawat, menjaga, itu dia salah. Lalu yang C, menjaga pencernaan dilakukan masyarakat dengan menggunakan ampo. Dia salah juga karena dia menggunakan. Oke. Kita lihat lagi opsi yang keempat atau opsi yang D, ampo dikonsumsi oleh masyarakat setempat untuk menjaga pencernaan. Ini benar karena subjeknya ini adalah ampo dan sesuai dengan konteks kalimat. Oke? Ingat, subjek kita harus usahakan di depan ya, dan pastikan konteksnya itu dia sesuai.
Nah, tapi di sini ada ya pembahasan dari Pahamifanya. Pertama, kita harus analisis dulu ya pola kalimatnya. Kalau misalnya kita lihat kalimat 7, selain digunakan untuk acara-acara tersebut, masyarakat setempat menjaga pencernaan dengan mengonsumsi ampo. Oke. Selain digunakan acara-acara tersebut, dia keterangan masyarakat setempat subjek menjaga P dan mengonsumsi ampo itu K. Nah, yaitu terdiri dari dua klausa, yaitu klausa utama atau induk dan juga klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, induk kalimatnya itu adalah masyarakat setempat menjaga pencernaan dengan mengonsumsi ampo. Nah, anak kalimat digunakan untuk acara-acara tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa anak kalimat dia tidak memiliki subjek, sehingga subjeknya dianggap sama dengan induk kalimat ya. Maksudnya digunakan untuk acara-acara tersebut. Sehingga analisis untuk pola anak kalimatnya, masyarakat setempat itu S, digunakan P, untuk acara tersebut itu K. Nah, karena dia subjeknya harus sama dan agar lebih logis, ampo dia harus digunakan di sebagai subjek ya. Karena di sini kita lihat lagi konteks pada kalimat 7 ya. Masyarakat setempat selain digunakan untuk acara tersebut, masyarakat setempat menjaga pencernaan dengan mengonsumsi ampo. Nah, anak kalimatnya ini dia tidak punya subjek, sehingga agar dia punya subjek, amponya harus di depan. Sehingga apa yang digunakan pada acara-acara tersebut yaitu adalah amponya. Oke? Maka yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi untuk pembahasan sebelumnya itu kurang tepat ya guys, karena ini aku udah baca lagi ulang pembahasan Pahamifanya. Tapi setidaknya itu dari aku, tapi paling pertama kita harus analisis ya kalimatnya. Kita lanjut soal nomor 14. Kalimat mana yang kesamaan makna dengan penjajahan? Nah, penjajahan di sini itu artinya perbuatan ya, perbuatan menjajah. Kalau misalnya di opsi yang A ya, pencarian, telah dilakukan pencarian. Pencarian ini adalah perbuatan mencari, sehingga benar. Opsi yang B, ya. Pendapatan ini adalah hasil. Opsi C, pepohonan. Pepohonan adalah kumpulan pohon. Opsi D, ya, penampungan, artinya tempat tampung. Opsi yang terakhir, pegadaian, itulah tempat bergadai. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ya soal nomor 15. 15 di sini ada kata tepi pada kalimat 5. Paling dekat maknanya dengan kata, kita lihat kalimat 5 dulu. Masyarakat pun akhirnya menggunakan endapan tanah aluvial dari tepi sungai Bengawan Solo sebagai bahan camilan. Nah, di sini tepi sungai ya. Fokusnya adalah tepi sungai. Tepi itu merupakan tempat di pinggir. Sehingga sudah pasti tentu itu jawaban yang paling tepat adalah pinggir ya, opsi C. Kita lanjut soal nomor 16. Nah, kata menghubungkan dua paragraf. Nah, kita lihat aja langsung ya. Pada paragraf kedua di sini kita diberikan sebuah clue. Ampo juga itu kan penambahan ya. Nah, maka dari itu, konjungsi antar kalimatnya itu dia haruslah yang konjungsi penambahan, yakni adalah redundansi banget selain itu, ya opsi yang A. 17, kelompok kata berpasangan tetap adalah latar belakang, yang D. Karena latar belakang, kalian bisa cari di KBBI, itu dia memiliki makna tersendiri dan tidak boleh dipisah. Kalau latar di belakang, itu kan artinya jadi berbeda ya. Latar yang posisinya di belakang. Tapi kalau latar belakang itu adalah background dari suatu hal. Kita lanjut soal nomor 18. Kelompok kata menyabet gelar pada kalimat 2. Sayangnya, kali ini Indonesia harus menyabet gelar si paling malas jalan kaki. Nah, menyabet gelar di sini apakah mencuri sebutan? Kurang tepat ya. Memborong hadiah? Kurang tepat. Mengalahkan lawan? Kurang tepat lagi. Meraih penghargaan? Oke, walaupun dia si paling teratas sebenarnya, tapi ini bukan sebuah penghargaan, melainkan memperoleh julukan. Kita soal nomor 19, pandangan penulis. Nah, pandangan penulis itu bisa kita lihat dari kalimat ini ya.
Di sisi lain, kebanyakan orang juga berpikir bahwa berjalan kaki bukanlah hal penting. Padahal berjalan kaki adalah olahraga yang bermanfaat yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, berarti dia tone-nya, outer tone-nya dia cenderung menyarankan. Oke? Dia cenderung menyarankan aktivitas jalan kaki. Nah, ini kan pandangan penulis terhadap aktivitas jalan kaki, yaitu cenderung menyarankan, padahal karena dia memiliki banyak manfaat. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut soal yang terakhir, ini adalah bahasa panda. Nah, di sini ingat ya, kalau bahasa panda ini jujur lumayan tricky karena di sini kita harus menentukan nih SPO-nya terlebih dahulu. Tapi kita lihat langsung aja mana yang memiliki kata yang sama. Nah, kita lihat mana yang ada kata sama. Kita lihat kalimat pertama dan ketiga ya. Ada pretoksi dan juga pretoksi. Nah, kalimat 1 dan 3 mana yang memiliki kata yang sama? Opini kan? Nah, berarti pretoksi ini itu artinya opini. Oke? Lalu kita lihat kalimat 2 dan kalimat ketiga. Ada cumero, ya kan? Sisanya semuanya beda kata-katanya. Sehingga cumero di sini dia itu artinya merancang, ya, rancang. Oke? Tapi bedanya di sini yang kalimat 2 itu dalam bentuk aktif dan yang kalimat ketiga itu dalam bentuk pasif. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa pengarang itu dia lunga A, ya. Opini dirancang pengarang, lunga A itu pengarang, cumero dirancang, opini pretoksi. Jadi yang awalnya dia opini dirancang pengarang, jadi dia pengarang dirancang opini, itu. Dia polanya berbeda. Nah, sehingga karena kita tahu nih bahwa pretoksi itu artinya opini dan cumero artinya merancang, berarti kita lihat lagi apakah ada yang sama gitu kan. Nah, kan di sini kan ditanyakan ya, buku ditulis jurnalis gitu. Berarti karena dia, lihat ya kalimat 2 kan kita tahu ya, cumero itu artinya merancang. Berarti karena dia mengikuti pola awal SPO. Berarti jurnalis menulis opini, menulis itu artinya dia rengil, oke? Artinya dia rengil dan bukan, menulis itu artinya dia rengil dan Egor itu adalah jurnalis jika bentuknya aktif. Kalau misalnya bentuknya pasif, ini kan pengarang ya. Pengarang itu kan pada kalimat 2 artinya elung. Nah, ketika dia dibawa ke kalimat 3, jadi pengarang di belakangnya itu karena dia pasif, ini dia jadi lunga A. Nah, sehingga Egor ketika dia diubah jadi pasif, dia jadi gora A. Nah, sekarang kita lihat buku ditulis jurnalis, ya kan? Berarti polanya itu dia harus ada gora A. Karena gora A ini dia berarti jurnalis, oke? Sehingga buku ditulis jurnalis menjadi jurnalis tulis buku. Nah, buku di sini artinya lire karena mengikuti pola kalimat ya. Lihat pada kalimat 2, lire cumero elung. Elung dia itu artinya apa tadi? Pengarang. Cumero merancang. Nah, berarti buku itu sudah pasti lire. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah gora, rengil, lire. Nah, segitu dulu guys untuk pembahasan PPU Carat ke-10 UTBK Pahami 5. Semoga dapat dipahami and see you on the next video. Bye-bye.